Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatal Islam, tahiyatal ahlal iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin ikhwa fillah azakumullah wa iyyakum. Bapak Ibu yang berbahagia dan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita aturaken dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sudah memberikan keberkahan, kesehatan, kesempatan dumateng kita sedanten sehingga insyaallah kita saged ngaos sesarengan kanthi kahanan sehat walafiat. Salawat dan salam taslim mugi kunjuk dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita angsal syafaatipun min yaumi hadza ila yaumil qiyamah insyaallah. Bapak Ibu yang berbahagia dan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan peristiwa yang membersamai hari akhir. Kita tiba pada hadis yang berkaitan dengan syaitan. Innas syaitana ya'isu ayya'budahu au musalluna fi jaziratil Arab walakin tahris bainahum. Inna syaitan, sesungguhnya setan yai asu telah putus asa ayyak buduhu untuk disembah oleh manusia wal musalluna atau kemudian ditakzimi atau dimintai bantuan atau kemudian dihormati fi jaziratil Arab, di jazirah Arab. Karena seluruh berhala sudah dihancurkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setan telah putus asa, tapi dia mempunyai kiat yang lain. Apa kiatnya? Walakin tahris bainahum. Dia kemudian membuat ontran-ontran dengan cara bagaimana? Melemahkan manusia, melemahkan umat manusia dengan cara memecah belah mereka. Karena itu iftaraku ummati ala salasina wa sab'ina firqah kulluha finnar ila wahidah al-jamaah. Umatku terpecah belah menjadi 73 golongan. Kullaha finnar, semuanya masuk ke neraka. Illa wahidah, kecuali satu. Siapa yang satu itu? Al-jamaah, yang senantiasa bersatu. Jadi setan itu adalah yang membuat orang menjadi terpecah belah. Sedangkan kalau kemudian Allah itu menyuruh kita untuk senantiasa bersatu. Karena itu ketika kemudian kita hidup pada era akhir zaman ini, kita harus waspada terhadap tipuan atau makar daripada setan. Jadi tipuan setan itu ada 6 tingkatan. Yang pertama itu menarik manusia itu kepada kekufuran dan kemusyrikan. Jadi mereka digoda supaya kufur dan supaya musyrik. Karena kalau musyrik mereka gampang untuk terpecah belah. Minal ladzina faraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim fariqun. Maka Allah menyuruh kita wala takunu minal musyrikin. Jangan sekali-kali jenengan menjadi orang musyrik. Kenapa kita tidak boleh musyrik? Minal ladzina faraqu dinahum. Karena kalau jenengan musyrik itu akan terpecah belah di dalam agama. Wa kanu syi'an, pasti akan terbentuk kelompok-kelompok. Kullu hizbim bima ladaihim farihun. Maka mereka fanatik dan kemudian membanggakan kelompoknya antara satu dengan yang lain. Karena itu setan menarik kepada kekufuran dan kemusyrikan. Kemudian kalau tidak berhasil dengan musyrik atau kafir, maka mereka menarik dengan bid'ah. Dengan bid'ah itu apa? Dengan sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Man ahdasa fi amrina hadza
falaisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal tidak ada contohnya dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa raddun, maka dia akan tertolak. Apa definisi daripada bid'ah? Bid'ah itu adalah thariqatu fiddin tudahi syar'iyyah mukhtara'atun yaqsudu bisulukiha mubalaghatun fi ta'abudiyatillahi wahdah. Yang dimaksud dengan bid'ah itu adalah thariqah fiddin, yaitu cara beragama. Cara beragama yang bagaimana? Tudahi syar'iyyah, berusaha untuk menyaingi peraturan atau syar'i yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Mukhtara'atun, yaitu mereka itu membuat sesuatu yang baru, sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Yaqsudu, dalam maksudnya apa? Dengan digandung maksud bisulukiha mubalaghah, dalam rangka untuk berlebih-lebihan. Dalam apa? Fi ta'abudiyatillah, dalam rangka untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bid'ah itu ya dibatasi dengan peribadatan pada Allah. Kalau HP, minuman tidak boleh di kantong kambing, atau kemudian ya diletakkan di botol aqua, ya korurah seperti ini, ya tidak apa-apa. Ya ini bukan bid'ah, karena bukan termasuk ta'abudiyah, bukan sesuatu yang penyembahan kepada Allah. Kalau menyembah Allah misalnya sholat, ya bid'ah tarkiyah, yaitu bid'ah yang dikurang-kurangi. Sholat isya menjadi 3 misalnya, itu bid'ah. Ya. Atau bid'ah idhofiyah, dengan penambahan-penambahan. Aku kuat kok sholat subuh 4 rakaat. Oh, akhirnya kemudian ditambah subuh yang 2, kemudian ditambah menjadi 4 rakaat. Itu namanya bid'ah idhofiyah. Jadi ma'asyiral muslimin, ya, maka kalau setan tidak bisa kemudian menarik mereka ke bid'ah, karena bid'ah lebih disenangi setan daripada maksiat. Karena maksiat itu bisa bertobat, tapi kalau bid'ah itu angel. Kul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Maukah aku tunjukkan kepada kamu siapa yang paling rugi di akhirat? Alladzina dhalla sa'yunuhum, adalah orang-orang yang dhol. Dholnya apa? Dhallah itu adalah yang sesat. Ya bil hayatid dunya, mereka itu sesat ketika menunaikan agama itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, tapi mereka menganggap bahwa ibadah itu benar. Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, mereka menganggap ini sesuatu yang benar. Ya, karena itu ma'asyiral muslimin, ketika mereka tidak bisa menarik hamba Allah itu menuju kepada bid'ah, maka mereka ditarik kepada yang ketiga. Apa yang ditarik ketiga? Yaitu adalah kabair. Kabair itu apa? Dosa-dosa besar. Dosa besar itu apa? Banyak sekali. Dari syirik kepada Allah, durhaka pada orang tua, berzina, memakan riba, sampai kemudian mereka itu qadhaf, menuduh wanita baik-baik itu berzina, ya, atau ya, yisafiru ala zahwi, mereka itu lari dari medan peperangan, memfitnah, najwa, ya, dan kemudian juga ya membuat fitnah atau namimah. Semuanya dosa besar ini adalah salah satu cara supaya mereka bisa menarik hamba Allah itu menuju pada kerusakan. Tapi caranya tetap satu, rusaknya apa? Terpecah belah. Ya, bayangkan ya, gara-gara tambang aja bisa terpecah belah. Ya, karena memang secara psikologi seseorang itu kalau diberi sesuatu, dalam pepatah bahasa Arab, al-insanu abdul ihsan, manusia itu hamba kebaikan. Nek dikei biasanya terus kepotangan budi. Kalau sudah kepotangan budi, maka biasanya bisa ditarik ke kanan atau ditarik ke kiri, tergantung siapa yang memberi. Nah, karena itu ma'asyiral muslimin, disimbolkan di dalam huruf Jawa, nek dipangku itu mesti mati. Tahu huruf pangkon ya? Ya, semuanya yang dipangku mesti
mati. Diberikan kemuliaan, ya mesti dia tidak bisa nggak kuat belayat. Karena apa? Merasa kepotangan budi. Karena itu ma'asyiral muslimin, inilah yang kemudian trik atau tipu daya setan, yaitu membuat orang itu jatuh kepada kabair atau dosa besar. Kalau dosa besar juga tidak mempan juga, maka dia kemudian menarik manusia kepada dosa-dosa yang kecil. Ya, dosa yang kecil itu apa? Soghoir. Soghoir itu adalah dosa-dosa kecil. Contohnya apa? Ya, misalnya saja, ya dia itu ghibah, atau kemudian dia itu ngerasani, kelihatannya kecil kan, tapi sebenarnya dosanya juga besar kalau numpuk melihat barang yang haram, atau ya terjerumus pada perkataan yang tidak baik, bergantung dengan orang-orang yang tidak saleh, kemudian keluar ya dari lingkungan yang baik, ya kemudian juga ya menggosok atau mengambil meskipun barang itu kecil, tapi kalau itu dosa itu menumpuk, lama-lama akan menjadi besar. Karena gunung itu terdiri dari kerikil yang kecil-kecil. Ya benda, gunung yang besar itu ya berasal dari gunung yang kecil. Karena itu kenapa orang Jawa supaya terhindar dari dosa baik besar maupun kecil, ini biasanya mereka itu mempunyai rumah joglo. Tahu ya rumah joglo? Joglo itu artinya apa? Ya, joglo artinya tajuke loro. Tajuk itu apa? Gunung kecil. Kalau gunung ya, kalau kemudian gundukan namanya gumuk. Kalau kemudian ya apa itu yang agak naik kemudian ya agak besar kayak bukit namanya tajuk. Maka rumah joglo itu adalah tajuk yang kemudian ada limasan dan sebagainya, itu jumlahnya 2. Sokone papat. Ya benar. Maka kalau orang itu 2, ini sebagaimana yang diisyaratkan dalam surah ya Yasin ayat 36, Subhanalladzi khalaqal aswaja kullaha. Jadi Allah itu menciptakan segala sesuatu mesti sepasang. Kalau ada malam mesti ada siang. Kalau ada laki-laki mesti ada perempuan. Kalau ada langit mesti ada bumi. Kalau ada hitam mesti ada putih. Ya, jadi semuanya pasti berpasangan dan itu akan membuat dunia itu menjadi harmoni. Kalau kemudian salah satunya yang dominan, ya maka kemudian tidak akan terjadi yang namanya harmonisasi. Ya, karena itu seseorang yang ya terhindar dari kabair atau soghair, maka dia harus bisa mengendalikan 2 potensi dalam dirinya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam diri manusia itu ada 2 potensi. Sifat fujur dan sifat takwa. Sifat fujur itu sifat jelek, jahat, keji, mungkar. Sedangkan kalau kemudian takwa itu adalah perbuatan yang baik. Maka mujahadah kita itu menjauhi segala yang mungkar, segala yang sayyi'ah, segala yang buruk, ya kemudian kita berusaha untuk mendekat Allah dengan perbuatan yang baik. Maka kalau orang itu bisa mengkompromikan ini, maka dia akan menjadi pribadi yang kuat. Karena itu kenapa? Kalau ada 4 sokok, karena tanda kebahagiaan manusia itu ada 4. Tanda kebahagiaan manusia itu ada 4 untuk nyonggo supaya dia harmonis dalam menghadapi kehidupan. Yang pertama apa? Ayakuna azwajahu solihah. Maka dia harus mendapatkan pasangan yang baik. Jadi salah satu buah kebahagiaan itu kalau dia mendapatkan pasangan yang baik. Mesakne Mbak Maya Estianti ya. Wis diratukan oleh Bang Irwan, tibakno Bang Irwan Rabi Siri mbek Yuni Soro. Repot ini ya. Makanya dulu dia cerai dengan Ahmad Dhani karena tidak mau dua. Jadi hidup itu cuma ya mulak-malik ya, bolak-balik tidak karuan seperti tadi. Ya, karena suatu takdir akan kemudian disambung oleh takdir yang lain. Senyampang dia belum kembali kepada mengharmonisasikan ya tajuk loro tadi, itu joglunya tadi. Subhanalladzi khalaqal aswaja kullaha. Jadi semua yang ada di dunia itu pasti
berpasangan. Nek lanang tok ae dadi homo susu. Wedok tok ae susu dari lesbian. Maka kemudian ada perkawinan yang namanya misakon ghalidan, perjanjian yang kokoh. Baru kemudian akan menjadi pasangan yang sakinah, mawadah, warahmah. Jadi pilar pertama, soko gurunya kan ada 4. Pertama adalah pasangan yang soleh. Kemudian yang kedua, ayakunu auladu abroron. Maka dia mempunyai anak yang soleh. Ini pilar yang kedua. Jadi bahagia itu kalau mempunyai anak yang soleh. Penghuni kubur itu sangat kaget sekali, ma'asyiral muslimin. Ya Allah, mali hada. Ya, ini dari mana ini? Kok betapa banyak kanugrahan pemberian Allah itu yang melimpah ruah ketika berada di alam barzah. Maka kemudian ya malaikat itu mengatakan bahwa ini adalah ya du'a'u auladaka ya ba'da mautika. Ini adalah doa anakmu setelah kamu mati. Bayangkan ya, doa anak kita itu kemudian akan membuat mayyitu fil qabri, yaitu mayit di dalam kubur itu mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Al mayyitu fil qabri kal gharik. Jadi mayit di dalam kubur itu seperti orang yang timbul tenggelam. Maka yang bisa membuat dia itu kemudian mendapatkan kesenangan, masghulun binikmah, dia sibuk dengan kenikmatan dari Allah kalau kemudian dia mendapatkan kiriman doa dari anaknya. Coba nih anak yang geloweleng itu. Orang dongo malah mabuk. Orang dongo malah ucut. Orang dongo yang malah kemudian dia berzina. Malah orang dongo malah dia ya korupsi. Orang dongo malah menebang pohon, illegal logging. Ya dosanya kan wakil kan. Sing mati wakil Pak itu. Jangan dikira kemudian ya pembalaan hutan itu kemudian menimbulkan ya bencana yang luar biasa. Dihitung satu dosanya. Dosanya itu bisa derivat berketurunan. Ya, jadi orang yang putus mata penghidupannya, rumah yang rusak, jalan yang rusak, kemudian berapa banyak anak, ya orang tua, ya atau kemudian bapak ibu yang kehilangan saudara-saudaranya, semuanya akan diperhitungkan satu persatu oleh Allah dan punjernya itu akan kembali pada penyebab utama. Di sini tidak mendapatkan keadilan, tapi di akhirat akan diadili oleh Allah satu persatu. La tazula qadama 'abdin hana yus'alu an arba. Maka tidak akan bergeser kaki anak Adam sebelum ditanyai dengan 4 hal saja. Hartanya, ya ilmunya, masa mudanya dan umurnya. Sing paling ciloko apa ditanyakan hartanya. Karena yang ditanya 2, dari mana dia mendapatkan dan kemana dia menginfakkan. Nah, kalau kemudian semuanya ya dari korupsi, wah repot. Bayangkan saja ya, nikel kita itu 80 ton setiap hari diangkut di luar negeri tanpa biaya cukai, pakai bandara sendiri, dirampok habis-habisan. Yang harusnya itu untuk kemakmuran rakyat semua. Ya, kalau jenengan ma'asyiral muslimin, sebenarnya kita itu kaya raya semua. Tapi apa? Hilang semuanya. Karena apa? Keteledoran daripada orang-orang yang diberikan amanah. Idza wusidal amru ila khairi ahlihi fangtadiri sa'ah. Kalau amanah itu diberikan pada orang yang tidak bertanggung jawab, fangtadiri sa'ah, maka tunggulah kehancuran. Ya, ini ma'asyiral muslimin, maka kita kemudian ya harus hati-hati ya dengan berbagai macam trik daripada setan ini. Maka pilar yang ketiga yaitu adalah ayakuna khulata'uhu hasanah. Maka dia akan mendapatkan tetangga yang baik, ya, atau teman yang baik. Khulata'uhu ya hasanah. Jadi kalau dia mendapatkan ya saudara atau tetangga yang baik, maka dia adalah kebahagiaan. Kemudian yang keempat, kebahagiaan itu ditopang oleh apa? Ayakunu rizqahu fi baladi. Maka dia mendapatkan rezeki dari tanahnya sendiri. Orang sah yang luar negeri, tapi di dalam negeri dia sudah mendapatkan rezekinya sendiri. Itu pilar kebahagiaan. Maka jodoh itu pilarnya utama kan ada 4 kan.
Ya, kemudian ada pendopo yang luas. Nah, dan pendopo yang luas nggak ada sekatnya sama sekali, itu menunjukkan jiwa yang samahah, jiwa yang lapang dada. Ini merupakan salah satu dari ya ukhuwah ya yang paling utama. Ukhuwah itu yang paling rendah itu adalah salamatus sodr, yaitu hati kita itu lapang dada, menerima orang lain, melihat kesalahan orang lain, tidak menjas dengan berlebihan, tidak ngono-ngono kepada orang, tidak memojokkan. Hati kita lapang dada, nyegoro. Itu adalah yang paling rendah. Yang pertengahan yaitu kita ta'awun, saling tolong menolong. Yang paling tinggi daripada ukhuwah itu adalah isar. Isar itu apa? Mendahulukan saudaranya daripada dirinya sendiri. Kayak Ikrimah bin Abu Jahal. Ini anaknya Abu Jahal ya. Tapi beliau itu masuk Islam pada waktu perang Yamamah, perang yang disebabkan karena pemurtatan dari kaum muslimin ya, yang dipimpin oleh Muzailamah al-Kazab. Itu kemudian beliau itu berjuang sampai hampir sekarat. Ketika sekarat ya, maka kemudian salah satu penolong dari ya sahabat itu kemudian memberikan minuman pada Ikrimah. Tapi Ikrimah mengatakan, jangan saudaraku, berikan pada saudaraku yang kehausan, dia juga sekarat. Maka kemudian ya si penolong tadi menolong pada yang ditunjuk oleh Ikrimah. Tapi ternyata yang ditunjuk tadi mengatakan, kamu berikan kepada saudaraku itu yang dalam keadaan sekarat. Enggak jadi diberikan pada orang ketiga. Ketika nyamperi orang ketiga itu sudah meninggal. Nyamperi Ikrimah lagi, Ikrimah juga meninggal. Dihampiri orang yang kedua, keduanya meninggal. Jadi orang ketiga ini meninggal dalam keadaan isar di antara mereka. Coba kalau jenengan melihat ya, kalau pembagian beras atau raskin itu kan rebutan tidak karuan ya. Atau kemudian kalau ada pemberian itu pasti ini dalam keadaan sekarat dan butuh sekali. Orang yang dalam keadaan sekarat itu kan hausnya luar biasa. Dan itu kemudian ketika minum dia menahan haus itu untuk saudaranya. Itu namanya isar. Ya, dia berusaha untuk mengikhtiramkan saudaranya daripada mengikhtiramkan diri sendiri. Ini tidak bisa terjadi kecuali waktu hidup dia juga isar. Jadi orang itu tergantung kepada hidupnya. Yamutu akadukum ya ma'a ya'isukum. Sesungguhnya matinya jenengan itu tergantung pada kebiasaan ketika masih hidup. Menurut Ibnul Qayyim, beliau menceritakan tentang husnul khotimah dan su'ul khotimah. Itu ada orang itu kalau nyekek main caturnya ya. Dan ketika dia sekarat, maka ketika ditalkin ya dia mengatakan sekak. Sekak. Karena apa? Kebiasaannya itu dia ya catur. Ya, sehingga kemudian ketika meninggal seperti itu. Ada juga yang berjualan zait. Zait itu apa? Ya minyak. Dan ketika dia meninggal, maka dia berteriak minyak, minyak, minyak. Ya karena apa? Seseorang itu sesuai dengan kebiasaannya waktu hidup. Karena waktu hidup jenengan harus banyak ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kesandung itu sing metu pincuke, berarti harus bayar, dirubah lagi. Sebab kalau meninggal masih dicabut oleh ya, malaikat maut, ya maka sing keluar pincuke bahaya nanti. Ya, karena sesuatu itu tergantung kepada kebiasaan. Ya, karena itu ma'asyiral muslimin, ya 4 pilar ini didukung oleh pendopo yang luas. Maka di dalam pendopo itu sebelum masuk ruang dalam itu namanya peringgitan. Tahu ya peringgitan? Ya, jadi peringgitan itu biasanya semi publik. Biasanya orang Jawa dulu yang kaya itu punya rumahnya kan joglo. Ini biasanya di peringgitan tuh ditangkapnya wayang di situ. Dan mereka itu duduknya di pendopo tadi. Ya maka orang itu kalau hidup ya kemudian gak enak hiburan belas ya bisa mati ya. Karena itu kalau kemudian dia pengen ya bisa seimbang maka harus ada ruang semi publik ya sebelum dia kemudian beribadah secara mendalam. Karena di dalam rumah omah dalam itu ada 3 sentong.
Sentong kiwa, sentong tengen, dan sentong tengah. Wong Jawa dulu kan begitu ya. Sentong tengen sampai sentong kiwa biasanya untuk ya keluarga yang tidur. Sedangkan yang sentong tengah itu biasanya untuk meletakkan pusaka, keris, tombak, ya, besi kuno yang macam-macam. Ya, itu ada filosofinya. Dalam rangka apa? Supaya mereka itu kiwa tengen, keluarga yang kemudian bisa dilindungi itu berada di ya senantiasa memegang mustika yang ada di rumah tadi. Sehingga kalau mereka punya tamu, mereka punya privilege khusus, ada pavilonnya. Maka ruang tambahan di belakang namanya gandok. Tahu ya gandok? Ya sama pakiwan. Pakiwan itu toilet ya, atau hamam. Maka ini adalah filsafat ketika kemudian hidup itu seimbang, maka Pak insya Allah ya kita itu akan bisa mendapatkan kebahagiaan. Maka untuk kemudian menanggulangi dosa tadi, baik kabair maupun shaghair, maka ya kita harus mempunyai patokan. Patokannya apa? Wong Jawa itu menerangkan melalui rumah joglo tadi. Jadi rumah itu juga ada filosofisnya. Ya, sebagaimana kemudian Sunan Kalijogo, pacul saja bisa dijadikan ngaji. Ya, rumah pun bisa juga dijadikan ya ngaji untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat. Makanan saja bisa juga. Jadi semuanya dalam rangka apa? Supaya orang itu kemudian ittaqillaha khaitsuma kunta. Takutlah jenengan semua dimanapun jenengan berada. Jadi kalau kita kemudian takut pada Allah, caranya bagaimana? Wa'ad bi sayyi'atal hasanata tamhuha. Maka ikutilah semua perbuatan dosa dan keburukan itu dengan kebaikan. Caranya bagaimana? Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dengan mempunyai akhlak yang mulia. Ini. Kalau tidak bisa ditarik kepada ya shaghair atau dosa ya dosa kecil, maka yang kelima adalah menyibukkan mereka dengan yang mubah. Akhirnya apa? Yang sunnah kelintran, apalagi yang wajib. Coba kalau buka puasa, sing mubah itu kan pas bukone to. Gawe kolak, gawe panganan. Coba pas dulu pas buka gitu ya. Zaman saya dulu kan tahun 70-an itu kalau buka kan ya enggak menanti adzan, tapi menanti dur jenenge. Ya, dur itu sumpet gitu. Ya, mertone kemudian ke atas meledak diar gitu wes. Wis sok weneng ya. Terus kemudian di radio itu Mbah Komar ya. Di radio Zahaba doma'u wa batallatil uruku wa sabatal ajaru insyaallah. Wah ini lo masuk tenggorokan wis apa? Ya, wis wadep kabeh malah durung ngombe ini. Jadi ketika kemudian orang itu berpuasa, bukan doanya yang didahulukan, tapi apa? Milih kolak apa milih cao? Ya, iki gorengan sik apa camilane roti. Jadi sing diurusi itu ya sesuatu yang mubahat, yang mubah. Sedangkan yang wajib, doa yang paling makbul itu adalah menjelang berbuka puasa. Tapi dia kan cukup cepat ya. Allahumma innaka sumtu wa ana rizqika wa bika amantu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Serat ya. Tapi bukan kemudian kita berdoa, itu doa yang paling makbul adalah menjelang berbuka. Dan itu harus jenengan ya selakne begitu. Termasuk juga antara azan dan iqamah, itu doa yang paling makbul. Apalagi waktu hujan, ya hujan terus gitu, awak dia malah bingung ngentasi memean. Ya ora apa-apa memeane dintas, tapi terus ngresulone kuwi sing ngoyo ora ndak karuan, ngalor ngidul ndak karuan. Iki mau piye cik mamel kabeh ya udan wis akhirnya kata-kata ya dari Sabang sampai Merauke itu dilontarkan. Harusnya kita berdoa karena apa? Turunnya hujan juga turunnya rahmat. Ya karena itu Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah turunkan hujan yang bermanfaat, bukan hujan yang bercampur kayu. Ya, bayangkan kalau hujannya banjir bercampur kayu kan, ya saya mau bingung. Besok kayu nih diresiki, arti dadekne omah.
Sing DPR bengok-bengok. Ini punya pemerintah, ya jadi nggo. Ya kalau punya pemerintah jangan dikukuti aja kan selesai kan. Wis ora ngukuti, isine gur semontok tok kan repot ini. Jadi ma'asyiral muslimin, ini dalam keadaan bencana semuanya kan serba darurat. Ya, ad-daruratu tubihul mahdurat. Kalau kita mengambil sesuatu dalam keadaan darurat ya semestinya bisa kita lakukan. Enggak enak panganan cuma daging babi tok ya. Ya, boleh memakan daging babi cuma ya sak madyo aja diuntekne sampai ya, sampai wareg ya. Hanya sak madyo untuk menegakkan tulang punggung saja. Ini ma'asyiral muslim al-daruratu tubihul mahdurat. Mengambil sesuatu yang diharamkan oleh Allah tapi dalam keadaan darurat itu bisa dilakukan. Coba kalau mahasiswa kedokteran, mayit itu kan disentuh saja dengan keras kan sakit kan? Jadi malah kemudian mahasiswa kedokteran itu memberdel. Ya benar. Saya dulu berdel ya rotok garingan hati saya ya rotok ngeri-ngeri sedap mana ya. Tapi kalau kemudian tidak melakukan ya orang lulus. Ya, akhirnya bismillah tak anggap sebagai guru yang mengajari saya untuk bisa mengenal anatomi ya sudah. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Ya, bahwa kita mengambil sesuatu itu ya harus kemudian ya, sesuai dengan mahduratnya. Dulu istri saya itu waktu hamil itu masuk di stase forensik. Forensik itu untuk dokter kehakiman loh. Dosanya itu kuiler. Ya sampai melihat mayat yang membusuk kok muntah, tidak lulus kelompok tadi. Bayangkan kan, ngori kan. Nah istri saya saat itu hamil Pak. Ya hamil anak saya yang kedua ini. Ya, dan harus kemudian membedal pembusukan yang sudah 3 hari ngalak-ngalak. Pembusukan itu kalau kemudian nempel di kulit itu hilangnya sampai 2 minggu Pak. Ambune busuknya itu loh sampai 2 minggu. Disabuni enggak hilang. Lagi kudu bedal dalam keadaan hamil. Wis koncone bingung kabeh, sampai muntah, sampai semaput semuanya ndak lulus. Cak kelompok itu ndak lulus. Nah, istri saya sudah mulai semaput ada Pak. Ya gitu. Akhirnya kok apa yang nggawa kapak, nggawe remason. Ya, untuk membantu supaya bisa ya tidak jatuh ketika melakukan praktek di situ. Alhamdulillah sampai selesai ternyata tidak apa-apa. Jadi perjuangan seperti ini kan ya luar biasa. Jadi kalau jenengan melihat ya ada mayat kemudian istilahnya kalau mayat itu sudah 40 hari, 30 hari malah tidak apa-apa, isinya belatung dong. Ya, saya pernah nguras belatung di perut itu sampai 4 ember penuh. Di perutnya itu ada belatung sama 4 ember. Tapi kalau yang 3 hari, wah itu busuknya luar biasa. Tapi kalau sudah agak lama malah enggak. Jadi ma'asyiral muslimin, kalau kemudian kita melakukan praktek seperti itu ya dzaruratu tubihul mahdzur. Itu kalau kemudian kita ya tidak bisa ditarik pada mubahat, maka kemudian kita ditarik kepada apa? Amalan yang biasa daripada yang afdol. Ya. Menarik pada amalan yang biasa, ya, yang sebenarnya ada yang lebih afdol. Ya kalau sholat jamaah berkaitan dengan wajib itu kan bagus. Tapi yang afdol apa? Ditambahi dengan sholat sunnah. Bayangkan rakaataini qoblal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Barang siapa yang sholat fajar sebelum fajar, itu sebelum sholat subuh, 2 rakaat saja khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia beserta isinya. Harusnya kalau orang itu pengen kaya kan, ya mending sebelum subuh sudah harus datang atau sholat di rumah. Sing paling afdal itu sholatnya di rumah sebenarnya. Ya. Kalau di masjid apa enggak boleh? Ya boleh saja. Ya, tapi yang paling afdal adalah di rumah, sholat sunnah. Ya, misalnya seperti itu. Tapi awake dhewe kan kadang-kadang waktunya kan mepet toh. Ya wis sholatnya yang masjid aja enggak apa-apa juga. Tapi setan nanti akan berusaha untuk ya melakukan omong-omongan itu baik. Ya. Jadi kalau kita itu berbicara itu ada 3 tingkatan. Ya, angtatakan lama bil afkar.
Kalau kita itu berbicara tentang ide yang baik, itu pahalanya banyak. Ya, kalau kemudian kita berpikir dengan sesuatu yang mencerahkan, menginspirasi, membuat seseorang itu menjadi lebih giat di dalam ibadah, lebih giat dalam bekerja, ya, lebih tekun di dalam ya melakukan ya amaliyah ya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bagus. Namanya apa? Ang tatakallama bil afkar. Yang kedua, ang tatakallama bil ahdas, yaitu berbicara tentang peristiwa sehari-hari. Oh, mau yang jalan Bali enak cegatan loh ya. Yang ngarepe Kawasaki gitu loh. Ya, ya sehari-hari dibicarakan. Oh, ki mau yang traffic light sanan kulon macet. Ya. Oh, ki mau yang pergi Maturimo gimana ya mobil yang mlebu yang jurang. Karena apa? Remnya blong. Kan lewat alternatif kan. Alternatifnya gini loh, ya jalannya sempit. Ya. Nah, seperti ini membicarakan ahdas itu boleh. Tapi kalau kemudian antatakan lama ya bima bi uyubin nas, kalau kita kemudian berbicara tentang aibnya manusia, baru kemudian tercela. Kalau yang pertama tadi berpahala, keduanya itu tidak berpahala sama sekali, mubahat. Kalau yang ketiga itu berdosa. Jadi berbicara itu ada 3 tingkatan ini. Maka antum kalau berbicara ya sesuatu yang bisa membuat orang itu terinspirasi, membuat orang itu menjadi lebih giat bekerja maupun beribadah. Karena bekerja itu pun juga merupakan maghfirah. Man amsa kalan amsa maghfuran. Barang siapa yang lelah pada sore hari karena dari pagi dia bekerja, maka dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesel karena bekerja itu akan diampuni oleh Allah. Jadi ma'asyiral muslimin, maka kemudian setan itu berusaha untuk mencoba. Kalau itu pun tidak bisa, ya maka setan itu kemudian akan berusaha untuk memperbudak manusia. Tahris bainahu. Caranya bagaimana? Dengan menimbulkan maldharat. Jadi kekuatan setan pada jusmani ibni Adam, ya di dalam jisimnya anak Adam itu ada 5. Pertama apa? Menyumbat. Ya, menyumbat. Jadi penyakit sumbatan itu ya itu semuanya dari setan. Karena apa? Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Jadi setan itu masuk ke dalam diri manusia lewat apa? Aliran darah. Maka ada manusia yang disumbat otaknya jadi pikun. Ya, ada yang disumbat ya telinganya ya jadi budak. Ada yang disumbat ya, kemudian ya daerah saraf matanya namanya amarosis fuga dalam bahasa Latinnya itu langsung bisa buta. Ada yang tersumbat di kakinya sering nyeri semuanya. Ya. Kemudian yang kedua yaitu adalah menjepit. Ya, menjepit. Karena itu kadang-kadang ada orang muda tapi sarafnya wis kejepit, iya benar. Ya, kalau di foto itu sarafnya kejepit. Ya, mana orang lapo-lapo, ya orang angkat-angkat. Ya. Apalagi orang yang angkat-angkat biasanya memang kejepit. Ya, ada yang kejepit di urat lehernya sini, sehingga akhirnya apa? Sininya keju semua, untuk noleh saja tidak bisa. Ya, ini setan itu adalah dengan menjepit. Kemudian yang ketiga, yaitu dengan apa? Menghimpit atau menindih. Ya, ini fenomenanya apa? Kelindian. Sampai pernah kelindian tuh? Ya, moro-moro turu kemudian ya apa tadi kerungu kabeh sekitare. Yaitu setan yang menghimpit. Termasuk menghimpit dengan rasa takut. Ya, rasa takut itu apa? Ketika jenengan itu ya lewat yang angker, maka autosugestif itu akan muncul. Karena jenengan bar diceritani, kowe aja liwat yang isore papringan ngono ya. Nek liwat yang kono, kuwi nek ya gendruwe nih. Nek sampean laut kono nanti ya sampean cilaka. Delok ya gelundung peringis atau gelundung pelecek sampean iso lara dan sebagainya. Itu omongan itu menjadi sugesti dalam hati.
Begitu jenengan lewat situ kok lampu nih pas mati, papringane kemudian angin itu kemudian rodok midit ya. Maka kemudian gambaran horor yang diceritakan teman jenengan itu masuk di dalam otak bawah sadar jenengan. Akhirnya menjadi apa? Halusinasi. Mau mayu ya sampai terbirit-birit karena apa? Delok pocongan. Bosok ya ngomong konten ini aku ndelok potongan yang di yang omahe ya, desu. Loh, kuwi mau rukoe desu di PP. Tiba-tiba ruko. Tapi sudah dia ya bayangannya itu sudah macam-macam. Ya. Jadi kalau halusinasi itu ndak ada barangnya. Moro-moro tiba-tiba muncul. Kalau ilusi itu misalnya lihat ruko kayak pocong. Ya, lihat karung sing digantung di waru disangka kuntilanak. Dulu kuntilanak kan seringnya duduk di waru kan, waru doyong itu Pak. Ya, zaman dulu begitu. Jadi sudah disugesti, engko nek nyang liwat waru sampean kudu ya nyuwun sewu sing mbau reksa nyang kono. Nek ndak sampean iso didudoi apa kuntilanak. Nah, akhirnya kemudian orang itu tersugesti menliwat kono ya mesti dikira kuntilanak. Tiba apa? Ya, nongko dibrongsong. Ya, bisa didelok tiba nongko dibrongsong. Wis wedi kabeh. Jadi membedakan nongko ambek waru itu ora patek iso. Jadi ma'asyarul muslimin namanya apa? Kalau tiba-tiba muncul nggak ada bayangan, nggak ada bendanya itu namanya halusinasi. Tapi kalau ada bendanya namanya ilusi. Ya, bisa membedakan ya antara halusinasi dengan ilusi. Ya. Kemudian setelah menghimpit, ya, yang keempat apa? Mengikat. Ya, mengikat itu bagaimana? Jadi setan itu menjalankan tukang sihir, di mana dia mengikat seseorang, akhirnya tidak menikah seumur hidup, atau diikat sehingga tidak punya anak. Ya, diikat apa itu? Dengan kekuatan setan tadi sehingga tidak punya anak. Atau diikat pembuluh darahnya di rahim sehingga Rasulullah mengatakan namanya ya irsus dasas. Apa itu irsus dasas itu? Yaitu hentakan ya yang ada di rahim sehingga ibu-ibu itu kadang-kadang pendarahan di luar siklus men. Pernah tahu ibu-ibu ya pendarahan di siklus nanti di tempatnya dokter spesialis kandungan itu dikasih obat hormon kayak Regumen, Indometril ya. Itu adalah obat-obat untuk meregulasi, tapi resikonya apa? Gemuk nanti. Karena Regumen itu sifatnya apa? Anabolik. Sehingga kalau minum terus susu apa? Gendut. Gendut banyak. Ya. Dan menyebabkan penyakit yang lain karena apa? Kegendutan tadi. Karena itu ma'asyiral muslimin, kalau jenengan kemudian menderita penyakit tadi sebenarnya pengobatannya mudah. Caranya bagaimana? Tidak usah berobat. Ya, sing paling dahsyat itu apa? Suratul ya, Zahrawain. Yaitu adalah surat Zahrawain. Zahrawain apa? Al-Baqarah sama Ali Imran. Pilih salah satu. Ya, dijamin mandi kalau jenengan mau tapi motornya cepet-cepet Pak. Ya, jangan cepet-cepet seperti ya dikejar debt collector gitu ya. Karena dalam surat Al-Qiyamah itu la tuharrik bihi lisanaka litak jalabih. Kalau kamu baca Quran ya jangan kamu cepat-cepat litak jalabih hanya untuk istijal. Istijal itu apa? Kesusu. Ya, jadi setan itu pertama tadi apa? Ya, menyumbat, kedua menjepit, ya yang ketiga itu kemudian mengikat, yang keempat itu adalah menghimpit atau menindih. Yang kelima ini mensihir. Ya, mensihir itu dalam surat Al-Baqarah 102. Wattaba'u ma tatlu sayatinu ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaimanu walakinna sayatinal kafaru yu'allimunan nasa sihar. Tidak kafir Sulaiman, tapi yang kafir itu apa? Setan. Kenapa dia kafir? Yu'allimunan nasa sihir, karena mengajarkan pada manusia sihir. Dulu zaman Nabi Sis
anaknya Adam setelah pasca meninggalnya Habil dibunuh oleh Qabil, maka jangka berapa ratus tahun kemudian ibunda Hawa itu mempunyai anak tapi tidak kembar, cuma satu doang, namanya Nabi Sis. Ketika zaman Nabi Sis sampai Nabi Adam, setan dan manusia itu bisa melihat, ya bisa melihat. Tapi ujung-ujungnya apa? Setan itu kemudian malah ngujuk-ngujuki manusia untuk berbuat kemungkaran. Sehingga ketika kemudian Nabi Sis melihat fenomena seperti itu, maka dia berdoa pada Allah Subhanahu wa taala supaya manusia tidak bisa melihat jin. Maka sejak saat itu manusia dan jin itu terpisah. Jin itu dari kata jannah. Jannah itu tersembunyi. Kalau janin itu tersembunyi di dalam rahim. Kalau junnah itu artinya tameng. Ya, tameng yang melindungi manusia dari bahaya ketika perang. Junun itu artinya akalnya itu hilang atau terhijab. Kalau junnah tadi kan tameng, sehingga ya bisa menghijab serangan dari lawan. Tapi kalau junun itu akalnya hilang. Ya, junun itu apa? Ya bahlul. Bahlul itu apa? ODGJ, Pak. Atau gila ya. Jununun itu artinya gila. Ya, jadi jin, ya jannah, ya janin, junnah, kemudian jannah. Jannah itu surga terhijab dari kita. Nanti kalau jenengan ya sudah di akhirat baru bisa melihat surga. Jadi kata-kata ya bahasa Arab itu mudah ya dihafalkan. Karena apa? Satu dengan yang lain mempunyai hubungan arti. Sehingga hanya beda dikit saja akan bisa merubah arti, tapi esensinya sebenarnya sama, terhijab. Ya, jin, jannah, jununun, ya junnah, ya kemudian janin, ya, dan ya yang berkaitan dengan surga tadi jannah. Karena itu ma'asyiral muslimin, inilah yang kemudian akan membuat kita senantiasa bisa menghindar dari tipu daya jin tadi, mensihir. Yu'allimunan nasa sihir. Menyihirnya bagaimana? Yaitu mata manusia disihir sehingga seakan-akan dia bisa melihat alam gaib. Kira-kira si Makoli bisa melihat Mungkar dan Nakir sebagai sahabatnya, atau dia bisa berbicara dengan Sunan Ampel. Sunan Ampel saja bingung dengan hisabnya malah ditakoni. Ya, jadi kalau ada orang yang mengaku bisa melihat alam gaib dalam Imam Syafi'i mengatakan itu kafir. Bayangkan, tegas ya Imam Syafi'i. Jadi kalau orang itu mengaku bisa melihat alam gaib itu berarti kafir. Karena zaman sekarang kan banyak yang mengaku bisa melihat alam gaib, bisa meneropong ya, alam kubur, bisa menembus matanya itu sampai di arsi. Ya, kok lebih lebih dahsyat daripada teleskop Galileo yang bisa melihat ruang angkasa. Ruang angkasa saja dilihat itu juga terbatas. Pluto itu baru bisa dilihat pada abad-abad ini saja. Tapi dia mengaku bisa melihat di luarnya itu. Ya karena itu ma'asyiral muslimin, maka biasanya orang itu merasa melihat alam gaib karena disihir. Dulu saya pernah bertemu dengan seseorang itu yang konon kabarnya bisa ya, saipi angin. Ya, saipi angin. Ya bisa memundah ruhnya itu sehingga ruhnya itu bisa dolan. Ya katanya di Bulgaria. Ya, melihat cewek-ceweknya itu pakai kain panjang sedang panen, yang memetik anggur dan sebagainya. Ya, dan itu kemudian ketika diceritakan ke saya, mau metu rohku ya menuju ke Bulgaria melihat ini itu dan sebagainya. Kira-kira itu yang membuat penampakan itu siapa? Ya, dia pengalamannya sendiri secara subjektif atau kemudian dia ya dihalusinasi atau disihir oleh setan. Termasuk juga ada beberapa ya di Malang itu ada perkumpulan itu ya semi dajjal, di mana orang-orangnya itu kemudian ya katanya bisa masuk ke dalam sebuah pohon dan di situ mereka itu melakukan interaksi tawaf bersama-sama dan kemudian berzina bareng. Kalau sudah masuk di situ biasanya mereka akan ya jatuh kepada kesesatan karena apa? Memperturutkan dosa.
Dan katanya mereka diperlihatkan surga, diperlihatkan kemewahan yang luar biasa. Ini sihir, ma'asyiral muslimin. Sehingga kalau kemudian orang jatuh ya kepada seperti ini, maka dia harus ya mempunyai tameng. Tamengnya apa? Insya Allah tamengnya mudah, yaitu surah Al-Kahfi 10 pertama dan 10 terakhir. Ini harus jenengan apal di luar kepala. Karena ngapalnya wangel ya. Bisa apal lo lalinde, bisa apal lalinde. Ya. Karena memang ini surat yang paling tidak disukai oleh ya Dajjal, iblis dan seluruh andahannya. Karena jenengan nanti kalau ngapal nih mesti dijarah kayak supaya nanti tidak apal-apal. Ya, karena itu diusahakan dengan hafal ini supaya apa? Tipu daya setan itu lemah. Inna saitona kana dhaifan. Inna kaida saitona kana dhaifan. Sesungguhnya ya tipu daripada setan itu sangat lemah. Insyaallah demikian ma'asyiral muslimin, ini adalah peristiwa yang mendahului ya daripada hari kiamat, yaitu banyak tipuan setan dari yang paling sederhana sampai yang paling ya complicated. Ya moga-moga kita bisa menghindar dari yang demikian dengan apa? Senantiasa inabah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, inayah pada kitab Allah dan sunnah Rasul. Ya, dan senantiasa kita itu ta'alum atau thalabul ilmi dalam rangka untuk senantiasa mendapatkan thoriqul iman, yaitu jalan untuk menuju iman. Iman yang kuat melahirkan ketakwaan. Ketakwaan yang kuat menimbulkan kejujuran. Kejujuran yang luar biasa akan bisa menambah albir atau kebaikan. Dan kebaikan itu insya Allah akan mengasuh kita menuju ke surga. Aku lupa lihada, astagfirullahaladzim ini walakum. Kita tutup dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Subhanakallah. Wa'afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.